Bab 305. Bagaimana kamu bisa begitu berkulit tebal? Lord Manlu dari Perkumpulan Pelindung Dunia. Lord Manlu melirik Jerome Jian dan berkata dengan suara rendah, "Jerome Jian, aku tidak pernah menyangka kamu yang menghilang selama bertahun-tahun akan kembali saat ini. Kenapa? Apakah kamu kembali untuk mati bersama Sekte Changjian?" Jerome Jian melirik Lord Manlu. "Perkumpulan Pelindung Duniamu bisa menghancurkan Sekte Changjian. Tetua Lu, masih ada mayat mantan Lord Man Perkumpulan Pelindung Dunia sebelumnya yang tergantung di dasar gunung Sekte Changjian, tapi jangan khawatir, cepat atau lambat, mayatmu juga akan digantung di sana." Lord Man Lu tidak marah, "Benarkah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Lihat apakah mayatku yang tergantung di kaki gunung Sekte Changjian atau mayat semua orang Sekte Changjian yang akan tergantung di kaki gunung pelindung dunia." Jerome Jian menyimpan pedangnya, "Kalau begitu tunggu dan lihat." Setelah selesai berbicara, dia meraih Perci Sang, yang mengalami koma di bawah, kemudian menatap Mileye, "Ayo pergi." Mileye mengangguk, seolah teringat sesuatu. Dia memandang Raja Bis tidak jauh. "Raja Bis, demi Perkumpulan Pelindung Dunia, jumlah generasi muda klan siluman yang meninggal mencapai 70 hingga 80%. Bahkan kota kalian juga sudah hancur hampir setengah. Kamu merasa rugi tidak?" Haha. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik bersama Jerome Jian dan melayang ke langit. Segera, Mileye dan Jerome Jian menghilang di ujung langit. Di langit kota Myriad Bis, ekspresi Raja Bis suram dan menakutkan, lebih tepatnya sedikit mengerikan. Rugi. Kejadian ini tentu saja sangat merugikan bagi pihaknya. Pada saat ini, Lord Manlu tiba-tiba berkata, "Raja Bis, di masa depan ketika Sekte Changjian dihancurkan, sepertiga dari aset mereka akan menjadi milik klan siluman." Mendengar ini, wajah Raja Bis terlihat sedikit lebih baik. Dia melirik Lord Manlu, "Kapan kalian akan mulai bertindak?" Lord Manlu tersenyum dan berkata, "Sebentar lagi. Begitu urusan Qingzu selesai, kita akan segera bertindak." Raja Bis berkata dengan sungguh-sungguh, "Berapa banyak kemungkinan untuk menang?" Lord Manlu sedikit mengangkat sudut mulutnya, 70 hingga 80%. Raja Bis berpikir sejenak, kemudian berkata, "Jerome Jian dan Mileye sangat sulit, terutama Mileye yang masih muda, dia sangat misterius." Lord Manlu berbisik, "Jangan khawatir, kepercayaannya adalah wanita misterius itu. Mengenai wanita misterius itu, akan ada orang yang akan berurusan dengannya di masa depan." Raja Bis mengangguk, tidak lagi berkata apa-apa. Dia melirik kota Myriad Bis di bawah dan wajahnya muram lagi. Kali ini, klan siluman benar-benar mengalami kerugian yang cukup besar. Ketika berjarak puluhan mil jauhnya dari Sekte Changjian, Jerome Jian tiba-tiba berhenti. Dia menyerahkan Perci Sang kepada Mileye, "Bawa dia kembali." Mileye tertegun, "Paman sepenguruan tidak kembali." Jerome Jian melirik ke arah Sekte Changjian dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingin kembali." Setelah mengatakan itu, dia melirik Mileye, "Jika tidak ada urusan penting, jangan pergi meninggalkan sekte." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Mileye mengangkat bahu dan membawa Perci Sang kembali ke Sekte Changjian. Di aula Changjian, Brian Chen menatap Perci Sang lama sekali dan akhirnya, dia menatap orang tua di sampingnya, apakah dia bisa diobati. Orang tua itu berjalan ke depan Perci Sang dan melihat lebih dekat, lalu mengangguk. Pusat energinya rusak, perlu benda-benda spiritual untuk memulihkannya dan harganya tidak kecil. Brian Chen mengangguk, "Sembuhkan dia dengan segala cara." Orang tua itu sedikit mengangguk, "Baik." Setelah berbicara, dia meninggalkan aula bersama Perci Sang.
Brian Chen memandang Mileye, apa pendapatmu mengenai kepergian kali ini? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, situasi Sekte Changjian saat ini sangat tidak baik. Brian Chen tersenyum dan berkata, apa lagi? Mileye menggelengkan kepalanya, tidak ada lagi. Ketika berbicara, dia menghadap Brian Chen, ketua sekte, dengan segala hormat, sampai saat ini aku melihat Sekte Changjian tidak memiliki peluang untuk menang. Terutama beberapa kekuatan di dunia Qingchang, di mana sebagian besar dari kekuatan itu berpihak pada perkumpulan pelindung dunia dan kita tidak memiliki harapan. Brian Chen tersenyum dan berkata, kamu masih belum bisa menilai sebuah masalah lebih jauh. Mileye berkata, mohon ketua sekte untuk menunjukkannya. Brian Chen berkata sambil tersenyum, saat ini di dunia Qingchang, dari luar terlihat yang terbesar secara alami adalah perkumpulan pelindung dunia. Tapi di bawahnya, ada juga beberapa kekuatan yang kuat dan kekuatan ini bahkan juga ditakuti perkumpulan pelindung dunia, misalnya seperti komunitas misteri yang terkenal. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, mereka akan menyerang perkumpulan pelindung dunia. Brian Chen tersenyum kecil, mereka tidak akan menyerang perkumpulan pelindung dunia, tetapi apa yang dilakukan perkumpulan pelindung dunia sangat mempengaruhi keuntungan mereka. Mileye bertanya, apakah ketua sekte tahu apa yang akan dilakukan perkumpulan pelindung dunia? Brian Chen mengangguk, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita begitu santai setiap harinya? Ambisi perkumpulan pelindung dunia tidak kecil. Setelah mengatakan itu, dia memandang Mileye, kamu harus kembali ke Qingzhou. Kenapa? Mileye bingung. Brian Chen berkata dengan pelan, untuk mencegah perkumpulan pelindung dunia mendapatkan sumber energi Qingzhou, meskipun aku tidak tahu apa tujuan akhir mereka, yang jelas semua yang mereka lakukan adalah untuk sumber energi Qingzhou. Lalu saat ini, keadaan di Qingzhou sangat kacau, seharusnya sumber energi Qingzhou akan segera lahir, apa yang harus kamu lakukan adalah mendapatkan dia lebih dulu. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, ketua sekte, kupikir tingkat keberhasilan akan lebih tinggi jika kalian yang pergi secara langsung. Brian Chen menggelengkan kepalanya, jika kita keluar dari Sekte Changjian, perkumpulan pelindung dunia akan langsung tahu dan ketika kita kembali, aku khawatir Sekte Changjian sudah tidak ada lagi. Sedangkan kamu, jika kamu menyelinap keluar, perkumpulan pelindung dunia tidak akan menyadarinya, kan? Saat dia mengatakan itu, seringai muncul di sudut mulutnya. Jelas, kemampuan Mileye dalam menyembunyikan diri tidak disembunyikan dari Brian Chen. Mileye mengangguk, kalau begitu aku akan kembali. Sudah lama sejak dirinya datang ke benua Dewa Dataran Tengah dan sudah saatnya untuk kembali melihat-lihat. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye berkata lagi, ketua sekte, aku bertemu dengan paman sepenguruan. Brian Chen berbisik, aku tahu. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum, ketua sekte, apakah paman sepenguruan pernah berselisih denganmu mengenai posisi ketua sekte? Brian Chen melirik Mileye dan menggelengkan kepalanya. Bukan yang seperti kamu pikirkan, paman sepenguruanmu, hal-hal ini bukan urusanmu. Sebelumnya karena aku takut perkumpulan pelindung dunia akan menargetkan sanak saudaramu di Qingzhou, jadi aku telah meminta adik sepenguruan Xavier Chang untuk pergi ke Qingzhou. Di sana, kamu harus berdiskusi dengannya bila ada masalah, dia bukan orang yang pendendam. Mendengar ini, hati Mileye menghangat, dia mengangguk, baik. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk sedikit, kemudian keluar dari aula. Mileye tidak langsung kembali ke Qingzhou, tapi membuat makanan. Di dalam aula pedang awan, Mileye menaruh sepotong daging tanpa lemak untuk Mona Yue dan tersenyum, guru, ini enak.
Mona Yue melirik Mileye, kali ini, kamu bisa pergi untuk menyelamatkan Perci Sang dan berani menantang generasi muda klan siluman di kota Myriad Beast sendirian. Beberapa kakak sepenguruan sangat puas denganmu. Tunggu ketika kamu kembali, akan ada hadiah. Hadiah? Mileye bertanya dengan cepat, hadiah apa? Mona Yue menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi seharusnya tidak buruk. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, apakah kamu bertemu dengan paman sepenguruanmu? Mileye mengangguk, iya. Guru, apakah paman sepenguruan ini pernah berselisih dengan ketua sekte? Mona Yue menggelengkan kepalanya sedikit, masalah ini cukup rumit. Awalnya, posisi ketua sekte seharusnya miliknya, tapi sayang, lupakan saja, hal ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi tidak ada gunanya juga memberitahu kamu. Mileye. Sesaat kemudian, setelah Mona Yue selesai makan, dia menekuk jarinya dan seberkas cahaya pedang tiba-tiba masuk ke tengah-tengah alis Mileye. Energi pedang ini diberikan oleh guruku dulunya, tapi bagiku itu tidak ada gunanya. Kamu simpanlah, seharusnya itu akan membawakan manfaat besar bagimu. Setelah kamu kembali, berhati-hatilah dengan semuanya. Setelah berbicara, dia berbalik dan kembali ke aula dalam. Di dalam aula, setelah selesai beberes, Mileye meninggalkan aula pedang awan dan dia memasak lagi sebelum mengirimnya ke puncak arai. Melihat Mileye datang, wanita di dalam aula meliriknya, tidak berbicara dan terus menyulam barangnya. Mileye tersenyum, paman seperguruan Gu, aku akan kembali ke Qingzu nanti. Wanita itu mengangguk sedikit, tetapi tidak berbicara. Mileye berpikir sejenak, lalu menyeringai, kepergian aku kali ini agak berbahaya. Wanita itu melirik Mileye, tetapi masih tidak berbicara. Mileye sedikit tidak berdaya, dia memberi hormat, paman seperguruan Gu, harap menjaga kesehatan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Pada saat ini, sebuah kotak hitam tiba-tiba terbang di depannya. Dengan rasa senang di dalam hatinya, Mileye dengan cepat mengambil kotak itu. Dia berbalik menghadap wanita itu, paman seperguruan Gu, ini adalah. Wanita itu dengan datar berkata, formasi pedang untuk sementara waktu, simpanlah untuk pertahanan diri. Mileye buru-buru berkata, terima kasih, paman seperguruan Gu. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang tanpa jejak. Di dalam aula, wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Setelah Mileye meninggalkan aula pedang awan, dia sampai di puncak Zuki, jelas semua orang yang ada di dalam mengenalnya. Sepanjang jalan, para murid dari puncak Zuki memberi hormat dan memanggilnya dengan sebutan kakak sepenguruan. Mileye juga balik memberi hormat satu persatu. Tak lama kemudian, Mileye sampai di tengah puncak Zuki, pemberian dan bertemu Firmu Zan. Mileye buru-buru membungkuk, halo paman seperguruan Zan. Firmu Zan berkata dengan suara rendah, ada kepentingan apa? Mileye tersenyum, tidak ada, aku hanya datang untuk melihat paman seperguruan. Firmu Zan tanpa ekspresi, jika tidak ada urusan, pergilah. Aku sibuk. Tapi Mileye tidak pergi, hanya berdiri di sana. Firmu Zan melirik Mileye, apakah ada urusan? Mileye ragu-ragu, lalu berkata, paman seperguruan Zan, kali ini aku akan kembali ke Qingzu untuk mencegah perkumpulan pelindung dunia memperoleh sumber energi Qingzu dan kamu juga tahu bahwa aku masih sangat muda dan lemah, jadi sangat berbahaya untuk kepergian aku kali ini. Firmu Zan mengangguk, memang cukup berbahaya, lalu kenapa? Mileye menggosok kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu,
Paman seperguruan Zan adalah kastor paling kuat di dunia Qincang. Anda pasti punya banyak senjata bagus. Apakah ada peralatan yang berkualitas bagus yang dapat dipinjamkan kepada keponakan seperguruan? Aku berjanji akan mengembalikannya. Firmu Zan berkata dengan datar, tidak ada. Tidak ada satupun. Mileye menghela nafas pelan, baiklah, hidup dan mati adalah takdir. Paman seperguruan Zan, aku pamit. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Dan Firmu Zan tidak bermaksud menghentikannya sama sekali. Mileye berjalan benar-benar dengan sangat lambat, hingga tidak juga keluar setelah waktu yang lama. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berhenti dan berbalik menghadap Firmu Zan. Paman seperguruan Zan, kepergian aku kali ini benar-benar sangat berbahaya. Apakah kamu tidak akan membantu sedikit pun? Firmu Zan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana kamu bisa begitu berkulit tebal? Bersama